warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah sekarang kita lanjutkan pengajian kita ayat 197. Nah ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi kenapa kita terus bacain Al-Quran? Karena Al-Quran pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Kalau sudah dibaca Al-Quran, kemudian kita pelajari apa artinya, apa maksudnya, pokoknya nggak pernah habis-habisnya yang diterangkan oleh Allah. Iya, Nah, Pak. sekarang 197. Jumlah ayat berapa? 286 atau 87. Nah, sekarang kita baca dulu ayat yang sedang kita pelajari ini. Baca bersama deh, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya kan? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kalau mau dilanjutkan ini lagi. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidalil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, panjang 197. Nah, sekarang kita ini dulu yang saya kasih warna ini dulu. Nah, apa bacaannya? Coba sama-sama. Apa bacaannya? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, sekarang dibuat modelnya begini supaya agak tenang sedikit. Ya. Ada al-hajju, ada ashhurun, ada maklumatun. Nah, kalau al-hajju, coba mulai kita mengembangkan pemikiran kita. Al-hajju, al-hajju, al-hajju. Al-hajju itu bentuk kata apa ini? Nah, Untuk kata isim, kata benda. Kata benda. Ya, bentuk kata benda. Ada alif lam. Ada alif lam. Ya. Tanda-tanda kata benda itu ada alif lam di depannya. Apalagi yang teringat Ibu Bapak? Ada tanwin. Ada tanwin di akhirnya. Ini kan yang Quran ya. Kalau yang berbaris, yang tidak berbaris ini yang susah kita. Apalagi ada tanwin. Tanda kata benda pertama ada al terkait di depannya. Yang kedua ada tanwin. Apalagi? Apalagi Pak Edi? Apalagi ya?
Ibu Sabrina yang tahu tuh Pak. Hah? Apa? Dioper bola. Sabrina yang tahu tuh. Oh, Ibu Sabrina yang tahu. Pertama Iya. ada alif lam, seperti al-hajj ini al. Iya. Itu yang Yang tahu. kedua barisnya mungkin kata benda itu pakai tanwin, biarpun ke Iya. bawah, biarpun ke depan, biarpun ke atas. Asal Ya. ran, rin, run, tan, tin, berarti kata benda itu. Apalagi? Ya. Itu dua. Oh, Mana lain? didahului oleh huruf jar. Ya, Pak. Iya betul. Didahului oleh huruf. Didahului oleh huruf jar. Lah pasti itu. Kalau ada huruf jar di mukoyo, lah pasti kata benda. 3. Ikulah belajar lah Tiga. kuliah, lah kuliah caranya lain. Nggak berat. Apa lah ya? Didahului oleh huruf Wawasan dibuka. Apa lagi? jar. Apa lagi ya? Udah pelajaran awal itu jadi. Yang keempat menjadi mudhafun ilaih. Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih pasti kata benda. Oh iya Pak. Ya. Mudhof ilaih. Ya. Mudhafun ilaih. Itu dulu nanti sambil belajar sambil melihat tanda-tanda itu. Jadi pertama pakai al. Yang kedua berbaris tanwin. Ya, pakai tanwin ataupun ke atas, depan, bawah. Yang ketiga ada huruf jar. Bisa didahului. Sudah itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ada lagi nanti, mungkin belakangan lah. Nah sekarang sudah terjawab. Bentuk kata apa ini? Dijawab bentuk kata benda. Cuma masih ada pertanyaan. Kata benda itu kan kalau yang 9 itu atau 10, yang mana saja kata benda itu? Fi'il madi kata benda? Fi'il madi kata benda? Enggak. Fi'il mudhari? Enggak. Nah, coba yang mana yang kata benda? Masdar. Oke, masdar. 1. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Makan. Hah? Isim. Apa Bet? Isim makan, Guru. Ya, isim makan. Apa lagi? Isim zaman itu lasa gandeng itu maku 9 kadang-kadang maku 10. Isim zaman. Satu lagi. Isim. Diulang lagi. Pertama masdar. Yang kedua isim fa'il. Isim maf'ul. Isim zaman, zan alat. Zaman. Makan. Satu lagi apa? Alat. Isim. Iya, betul. Isim alat. Ya. Isim alat misalnya yang pasnya isim alat itu misalnya fataha fi'il madinya. Apa isim alatnya fataha? Miftah. Jadi kalau miftah kan kunci tuh. Kalau sobaha subuh, coba apa isim alatnya tuh? Misbah. Itu dia. Tafsir misbah ditulis oleh Quraisy Shihab rahimahullah ya. Ya. Itu dia. Jadi jelas sekali. Jadi ada 6. Yang 6 ini bisa diapakan ini? Ayo, mulai kembangkan pemikiran. Yang 6 mana, Pak? Ya, kan 6 kata benda ini bisa diapakan lagi dia. Oh. Sehingga bentuknya kita kenal. Bisa diirab. Irab ini, iya. Ini enggak untuk mempengaruhi bentuk sehingga mengerti kita, oh ini isim ini. Bisa dijadikan mubtada. Iya, itu betul.
Itulah lah jabatannya ini, bentuk-bentuknya bisa diapakan. Kalau mubtada tuh jadi jabatannya tuh. Oh iya, itu fungsinya ya Pak. Ya, Itu ya. Bisa diberi tasrif, bisa bawah. ditasrif. Yang ditasrif fiil. Oh iya ya, ini Ah. lupa Pak, maaf Pak. Bisa bentuk satu, ayo. Oh, Oh iya. iya, bisa tunggal mufrad, bisa musanna, bisa Ah. jamak. Kalau guru Ya, bahasa aku itu. capek aja. Tadi kadang-kadang melenceng juga Pak. Ya, guru Tadi bahasa itu pikirannya ada. Kalau bahasa Inggris kan ada namanya plural, ada singular, kan gitu ya. ya, Bentuk satu ya. itu enggak, bentuk satu Apa? dua itu enggak irab namanya negara, enggak. 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 Yang i'rab itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Kamu kasih tadi itu, nah irab itu ada musanna, ada apa. Oh, gitu. Jadi bisa bentuk satu, bisa bentuk dua, bisa bentuk Bisa bentuk jamak. banyak pun nanti nggak wajib dia Jamak. bentuk banyaknya pun banyak. Berapa macam banyak? 3. 3 Ya. macam. Maknya muzakkar salim, Ya. muannas salim, taksir. Ya, taksir. Kemudian bentuk tunggal pun nanti ada yang kembar dia, bisa laki-laki perempuan, ada yang satu-satu aja, laki-laki saja atau perempuan saja gitu. Kalau lah kuliah malala mengambangan pengana di bahasa itu. Begitu alat-alat yang kita pelajari. Gunanya supaya melihat Al-Quran, nanti Quran ini menjadi pedoman, maka kita sadar sekali bahwa Quran dikasih pedoman bagi manusia rangkaian hidup. Kalau kita nanti, ini saya tulis di bawah dulu, saya duluan ya. Ini. Jadi sambil, ini yang saya katakan lagi, sambil membahas tentang ibadah haji ini, kan ayatnya mengenai ibadah haji ini. Bacalah berkali-kali surah haji. Surat haji surat keberapa itu? Surat haji, surat ke Al-Hajj Pak. Al-Anbiya 21. Ya. Anbiya 21. Berarti haji 22. 22. Itu. Jadi dibaca haji sekurang-kurangnya sampai ayat 37, mulai dari pangkalnya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membaca Al-Quran, mulai dari, coba dibacai, kalau belum mengerti artinya, lihat terjemahan dulu, sambil baca itu. Nanti nampak itu, berkaitan sekali dia itu. Jadi ada namanya munasabah, ada hubungan korelasi ayat. Jadi pangkalnya kan mengenai hari kiamat ya, kalau surat haji itu. Guncangan. Ya kan berarti di kegoncangan kiamat. Nanti baru kita ngerti dalam satu kesatuan. Oh rupanya, kan Quran ini kan pedoman hidup kita yang merangkai ya. Itu maka saya tulis begini. Sebab, ini ya, begitu kita hidup, lahir ke dunia ini, manakala sudah sampai usia balik, saya kasih bintang. Balik ya. Ya. Berakal. Tapi kalau kita nggak balik, nggak berakal, aman. Ya. Kalau sudah pernah balik berakal, itu sudah dihitung lengkap itu. Walaupun umurnya pendek. Tapi kalau dia anak-anak, oke lah. Belum balik berakal, mati dia, nggak apa-apa. Awak dulu kalau mati ketek kan mujo, kini lantas orang enggak Pak Zeni? Iya Pak. Kalau sama aja Maryam. Kenapa aku tidak mati juga? Enggak, itu kan cerita. Ya, kalau mati masal ketek-ketek, itu kan keterangan ketek-ketek itu kan berdosa dah.
Iya, nanti kan menyambut ibunya itu kan mau umbu-umbu emak supaya jangan menangis semua Pak. Pokoknya nyo ndak dihitung loh. Iya. Itu kan sebenarnya. Mm-mm. Ndak ada hitungan. Cuma kalau mati anaknya supaya sadar apaknya mandehnya, kecilnya taruhan sarugo. Wallahu alam lah. Mudah-mudahan iya ya Pak. Mudah-mudahan Iya. iya. Enggak, sebabnya setelah wali Al-Quran, nan masuk sarugo itu kalau ndak beriman beramal soleh. Oh iya. Beko jangan itu diperdebatkan sudahlah. Nah, jadi nanjaleh kajawab dulu. Jadi manakala sudah sampai usia balik berakal, awaklah sampai gini kawan. Maka perputaran hidup kita mulai balik berakal itu sebagaimana tawaf. Maka orang pai haji itu kan tawaf mau putar-putarnya. Iya. Iya, Pak. Sebenarnya itu menggambarkan itu tuh. Ya, baputa di sekeliling Ka'bah ada sa'i itu kan untuk menggambarkan usaha itu. Menggambarkan kan lah itu awak kan berusaha, ada pegawai, ada macam-macam lah. Iya. Gitu ya. Bentar. Apalah lama punya. Sampai situ paham ya. Jadi yang pergi umrah, yang pergi haji, ingat itu. Maka belenong-lenong di sini, mga ko lenong-lenong sini. Belenong-lenong. Ya kan belenong. Lenong-lenong menggambarkan hidup, menggambarkan hidup. Gitu. Bagaimana menggambarkan hidup Jadi, ya. Awak Awak masih belenong kok mah. Ibu pun begitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ibu di Aceh. Ibu di Aceh. Ibu Aceh ya, walaupun di Aceh, walaupun di rumah saja bentuk Pak Zaini belenong juga nama tuh. Iya. Lah. Aduh, buka ke belakang. Ya. Walaupun masih ditampek T2 saja ya, maka perputaran hidup kita, entah kalau Laila ke pikiran, nah, itu tidak dihitung lah dong. Tapi kan nanti sorong setahun 2 tahun nambah aku kan gawat tuh. Maka perputaran hidup kita sebagaimana tawaf di sekeliling Ka'bah pula akan berakhir dan akan dimasukkan dalam siklus rangkaian hidup untuk yang sempurna. Maksudnya kalau sempurna senangnya, sempurna susahnya, yaitu akhirat. Nah, ini kan sudah sering saya sampaikan di surat Al-Ankabut ini ya. Innad daral akhirah lahiyal hayawan. Iya. Sesungguhnya hidup di akhirat itulah sungguh seperti hewan. Ya, hidup sebenarnya. Hidup sebenarnya. Ya, hidup sempurna. Sempurna sakitnya. Terus apa lagi? Sempurna sakitnya, sempurna senangnya. Ya, gitu. Makanya sebelum kita mati betul-betul itu makanya maksud saya kalau membaca ini sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Ada Pak Bet saya suruh membaca tapi mungkin belum dibacanya. Waktu membaca ini coba baca surat Toha. Sampai ke situ atau surat haji atau surat Toha Pak Bet? Surat Toha. Nyo kalau la pandai bahasa aku sana membaca-baca ke makam apa berjalan-jalan. Beku nampak tuh di pangkalnya begini nanti bertemu akhirnya di situ. Begitu maksudnya. Jadi setelah dibacai semua, baru bertemu nanti begini. Mulanya kan diceritakan Muhammad begini ya, terus baru contohkan Musa, contohkan Fir'aun, dicontohkan Nabi yang lain, baru bertemu lagi ke Nabi Muhammad. Gitu. Begitu caranya itu mau membaca Quran itu, tapi itu bagi orang yang sudah paham ilmu bahasa, banyak membacanya. Nah, kalau enggak nampak sambungannya itu dong. Jadi mudah-mudahan Bapak, Ibu sampai ke situ nanti. Makanya kalau awak istirahat, lihat Quran tuh baca.
Kalau ada podanga ayat tuh ya dari podangan lain-lain karena kita sudah terhitung ini nggak bisa mengelak lagi karena terdorong lah punya akal pikiran lah balik berakal. Kalau nggak balik berakal lah nggak masalah dong. Terdorong lah umur lah panjang, lah ke mati Hah? lagi. Terdorong umur lah sangat panjang, lah ke mati lagi. Bukan maksudnya ndak ada panjang mana ibarat setahun awak beri berakal lah barek tanggung. Iya Pak, banyak pertanyaan. Iya. Tanggung jawabnya. Ya, sebenarnya jawab lah otomatis selai. Kalau elok mau kosan, tidak ada sasana orang dan elok. Caranya pertama itu yang saya sebutkan betul-betul taubat. Tubuh ilallah taubat nasuha. Sudah itu beraja. Kalau soal ilmu, jangan sampai cemburu-cemburu senyalam bukejian. Belajari Quran dan sabana ilmu itu mengertinya siapa Tuhannya, bahwa hidup. Jadi orang petani semua orang pemikir dan tinggi-tinggi sama kajiannya. Ya, jadi jangan cemburu lo bekun di orang kula hebat lah tinggi ilmu. Di tinggi ilmu kula letaan dah balu. Sama. Nah, sekarang kita balik lagi sini. Jadi al-hajju adalah kata benda. Apa tanda kata benda sudah. Kemudian selain daripada kata benda itu kita sudah mengatakan. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Kata benda ini kata benda apa ini? Kan ada 9 tadi atau 10. Masdar. Nah, kalau sudah cerita masdar, berarti apa yang mau dibaca dulu? Fi'il? Fi'il madi, fi'il Oh, mudhari. fi'il madi. Ya, mencari masdar tentu dicari Fi'il madi. fi'ilnya. Fi'ilnya. Apa fi'il madinya? Hajja. Hajaja. Hajjun. Ya. Hajaja. Hajaja atau hajja. Jangan hajun. Hajun Hajaja. hajaj atau Hajja. hajja. Apa fi'il mudhari'nya? Hajja yahiju. 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 Nah, kalau dilihat kamus apa? Hajja yahud. Ya, hujju. Yahujju itu. Yahiju. Ya, hajja yahujju. Itu ya. Hajja yahujju. Terus apa lagi? Masdarnya? Oh, Hujan. hujan. Hajja yahujju. Hujan. Hajja yahujju hajjan. Kan itu? Hajan. Ya, hajjan. Hajan. Jadi kalau fi'il madinya apa tadi? Hajja. Hajja. Iya. Hajja. Fi'il madinya hajja. Hajja. Kalau dilepaskan tasdidnya bagaimana bacanya itu? Hajaja. 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 Maka ditasdidkan dia. Undang-undang begitu. Kalau huruf serupa disamakan saja. Makanya kalau soal cerita KB, soal Efesien bahasa Arab lah. Coba kalau misalnya pakai kotak-kotak, ini intermezzo aja nih. Siapa yang paling sedikit menggunakan lahan untuk menulis? Misalnya dan. Kalau dan berapa kotak bahasa Inggris itu, Bu? Huruf Latinnya? N, 3. N. Mati. Ya, N. 3. Kalau bahasa Indonesia? 3 juga. Jadi 3 kapling tanah yang dicari itu. Kalau bahasa Arab berapa? 3 juga. Dan. Hajaja. Tuh. Enggak, kalau dan bahasa Arab. Oh, dan. Ya, Wow. berapa? Wow. Hah? Wow, 1. Berapa kapelingnya perlu? Ada 1, ada 2. Mana ada 2. 1 aja, Pak. Itulah. Kalau au Jadi- 2 ya. Kalau au Iya, 3. iya. Jadi kalau auto samalah seperti bahasa Inggris or. Nah, jadi paling hemat menulis bahasa Arab. Ya, 1 cuma ya. Iya. Cuma memang ditentukan kalau perempuan ini, kalau laki-laki ini. Ya, akarnya kan banyak, Pak. Hah?
Kalau dijadikan tasrif ini segala banyak jadinya 400 ya, Pak. Ya, Ratusan. itu gunanya untuk menjaga keaslian firman Allah. Nah, tapi dia sangat efisien. Nah, itu makanya ketahuan saya ajak bapak-bapak begini melihatnya supaya mengerti kita sama-sama apa tuh sebenarnya. Jadi jangan ada pikiran orang sekarang lagi kenapa Arab ya, kenapa Arab ya. Biarkanlah kalau yang nggak mau belajar, yang mau belajar lah. Jadi hajjah itu fi'il madinya. Kemudian mudhari'nya adalah hajjah Yahujju. Yahuju. terus Hajjan. hajjan. Nah, berarti masdar hajjan. Tapi Hajjan. kalau di sini kan sudah al-hajju. Kenapa begini jadinya? Karena jadi mubtada. Oh, karena dia Ah. pangkal kalimat jadi Iya. mubtada. Karena menjadi mubtada atau pokok kalimat. Nah, kan Mubtada. gitu. Sama Ya. juga alhamdu. Alhamdu di alhamdu. Fatihah itu. Kalau alhamdu Fatihah itu fi'il madinya apa itu? Hamidah. 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 Apa mudhari'nya? Hamidah. Yahmidu. Yahmudu. Yahmidu. 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 Apa? Yahmadu. Yahmadu yang ada ya. Bisa Yahmadu. dilihat kamus ya. Hamidah, Yahmadu, terus Mas Hamdan. 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 Kenapa di Fatihah ditulis alhamdu? Oh, karena mubtada. Jadi pokok kalimat. Karena mubtada. Pokok kalimat. Pokok Iya, kalimat. Pak. Itu makanya kalau ditulis bahasa Indonesia puji ya, itu pendek banget artinya. Kalau alhamdu itu dalam pengertiannya. Nah, itu makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Saya lihat ya masih banyak orang, ya wajar saja namanya manusia banyak akal pikirannya, bertanya ini bertanya itu silahkan. Tapi kita nggak tanya-tanya lagi, sudah terasa itu. Nah sekarang kalau hajjah fi'il madinya apa artinya hajjah? Coba lihat kamu, apa arti hajjah? Artinya mengalahkan, Pak. Nah itu. Mengalahkan dengan hujah. Mengalahkan dengan hujah. Dengan hujah. Jadi kalau sudah hajjun berarti ibadah yang mengalahkan dengan bukti. Argumen. Ya, dengan argumen. Dengan alasan. Ya, dengan alasan itu makanya orang yang sudah ibadah haji itu makanya semestinya dia sudah pasti baik. Karena ada ilmunya. Tapi kalau sudah haji nggak juga baik kan celaka, itu bodohnya, karena bodohnya itu. Jadi ibadah yang kita penuhi sebagai bukti dan dalil berarti saya ini benar-benar jadi hamba Allah begitu. Jadi kalau sudah pergi ke Mekah enggak benar-benar jadi hamba Allah, itulah. Itu kan mulai pangkaya baru lah nampak tuh. Berarti menggambarkan kalau surat haji tadi kan dari pangkalnya surat apa namanya? Kiamat. Ya. Hingga peristiwa goncangan terus sampai nanti berakhir itu pergilah ke sana membawa binatang ternak sehingga binatang ternaknya pun sudah kurus karena berjalan disembelih sana. Awak kan dek membalisa sinan lain. Oh, tadi binatang yang dikendara itu yang disembelih. Iyalah, kan dibawa, ndaknya dikendarai. Enggak, kalau disembelih pulang jalan kaki oleh. Ini ya betul, kan ada binatang kendaraan sendiri, ada untuk disembelih itu. Itu mangko kalau misalnya ada halangan itu kan disembelih di situ lagi. Jadi pengertiannya kita memahami begini, kalau berarti setali itu berarti kita buktikan bahwa saya adalah jadi hambamu. Jadi itu kan peragaan mau menuju kehidupan abadi akhirat itu. Makanya barek nyembuh kalau kadang-kadang terpikir dan mau beragama kurang cak dia sebenarnya. Iyalah, ulil albab. Ya, kalau ulil albab itu kan sebenarnya kan lah bahasa tinggi juga tuh. Enggak, kalau tanggung-tanggung pangana yo menjadi pesurukan tua ya mungkin sebagainya. Ya, lah dari induk samang sedoyo mah. Ya, Pak Bet galaknya. Disembelih binatang kendara itu kinilah mutawur gitu. Hah? Bahasa binatang yang disembelih itu binatang yang dikendara itu kinilah mau mana?
Iya, bukan wajibnya disembelih do, beko bukan derana waktu yo, spesial dia lo Pak Be. Oh, Dibawa, memang bekal ya. iya, dia dibawa misalnya kambing, kibas, apa, ini pun lah kurui dia berjalan. Ya, Mas. Nah, jadi sekarang apa arti dari haji sudah disebut tadi ya. Jadi itu makanya kalau saya lihat di apa ini, tapi saya pun payah juga melihat ini. Kadang-kadang yang terbawa lain pula di lisanul Arab ini panjang Pak keterangannya. Jadi hajun ini hajun. Jadi kalau hajun kan pengertiannya kalau masdar kesengajaan. Hajun ilaina pulan. Kesengajaan kepada kami sepulan. Jadi betul-betul muncul si pulan, betul-betul kesengajaannya. Betul panjang keterangan. Jadi sehingga pas pengertiannya. Kalau bahasa Indonesia saja nggak paham kita jadi orang berhaji itu makanya kalau dia mampu itu hebatnya. Kalau dia belum mampu bukan nggak masuk surga pula dia, tapi dengan ilmunya lah. Itu maka mesti dalam satu kesatuan dari rukun Islam itu. Ya, baik. Nah ini bentuk kata sudah dikembangkan sampai apa gunanya sampai bisa kita mengerti bentuk yang 9 atau 10 itu pengembangan kata-kata. Nah, terjemahnya nanti sesuai pula dengan itu. Dengan teks ya. Ya, dengan Kalimatnya. teks. Ya boleh terjemah bebas, tapi harus tahu aslinya. Seperti yang kita lihat ayat sebelumnya apa itu? Matai Sarada ya. Matai Sarada di atas kan sudah kita lihat tuh. Yang Matai Sarah yang terhambat itu. Ini ha. Kan Matai kan Istaisara ini. Istaisara. Apa aslinya Istaisara ini? Saraya. Enggak, Saraya. maksudnya kalau terjemahnya apa? Memudahkan ya. Ya itu isinya. Jangan sembelih. Kalau enggak mengerti bahasa Arab kan itu sembelih katanya. Ya. Tapi kalau terjemahkan mudahkan bingung pula orang. Sebenarnya menandakan yang sembelih kan karena kan hanya binatang sembelihan aja yang ada. Hadiah atau haji. Karena ada minal haji. Itu aja maka dipergikan ke sembelihan. Nah, itu maksud saya. Jadi dari kata-katanya ini harus kita paham. Nah, gitu. Ya. Jadi ibadah al-hajj. Nah, sekarang baru ditanya apa fungsinya. Nah, kalau bentuk kata sudah diraun-raunkan. Fungsinya? Apa fungsi atau jabatan gunanya ini? Mubtada. Mubtada. Permulaan ya. Permulaan kata. Tapi ini akan mengerti kita kalau dibacai seluruh ayat yang berhubungan dengan haji. Jadi yang berhubungan dengan haji ada di situ semuanya ayat-ayat mulai dari perang, mulai dari berinfak, banyak itu berhubungan haji. Ya. Kemampuan baca itu kalau mengerti susunan bahasa-bahasa Arabnya. Baru paham kita, oh begini. Nah, itu dalam rangkaian kehidupan sampai hidup sebenarnya. Karena kita sudah balik berakal. Kan jaleh. Jadi awak anda heboh dia apa seleno, anda heboh hidup dan sementara kok ya. Paham. Ijazah palsu ya guru. Itu dek mengajak-ajak koko saja gitu. Makanya mungkin ya. Jadi ini ya pokok kalimat. Nah, kalau baru kita pindah ke ashurun. Nah, jadi al-hajju ashurun. Nah, ini pokok kalimat al-hajju. Kenapa dia baris depan? Karena mubtada. Ya, kalau balik kita satu lagi untuk pengembangannya. Al-hajju. Berarti satu ibadahnya. Kalau nanti dua, hajjunya? Hajjani.
Ya, hajan. 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 Nah, kalau banyak ibadahnya, bersangkutan dengan ini banyak kegiatannya, banyaknya Hajan. gitulah. Banyak. Pakai Hajan. waw kan? Nah, itu jamak. Apakah jamak muzakkar Atau mu'annas. atau jamak muannas? Jelas enggak, atau taksir. Enggak. Nah, gitu. Taksir. Oh, gitu. Hmm. Haju. Nah, coba ada misalnya dibuat orang Baitul Hujjat ada. Baitul Hujjat. Baitul Hujjat. Iya, hujjat itulah dia. Hujjah yang Roy. Iya. Jangan Jamak pakai taksir. tamar buta. Hujjat, Hujjah. hujjaj. Hujjah. Jadi hajun, hajani, Hujjat. hujjat. Hujjah dengan jum. Ya, orang awak kan hujah itu saya. Iya. Oh, hujjat. Hujjat. Hujjaj. Kalau Baitul Hujjat apa artinya? Rumah haji ya. Iya, asrama-asrama orang mondok itu. Iya, pondok haji. Iya. Lacuk baca arti lu arti. Itu mangkonya apa contoh ini terang orang Baitul Hujjat yang lain. Agama awak Islam ko hampir sama seperti aliran-aliran kepercayaan di orang penganutnya karena ilmunya tidak ada. Jadi begitu kata orang, begitu katanya. Jadi maunya ada ilmunya lah. Jadi al-hajju pokok kalimatnya. Nah sekarang pindah ashur. Asyur. Ashur. Bentuk kata. Kata bentuk. Saya pun membuat pertanyaan Bentuk bila kata. Bentuk apa ini? Coba. Oh, Kalau bentuk ditanya hanya 3. Maka dalam pertanyaan otak saya sekarang begini. Kalau 3 ya dalam... sebagai isim juga dia, Pak. Tunggu dulu. Kalau bahasa Arab ini supaya ibu-ibu, bapak-bapak sama-sama juga pikiran sekarang. Kalau bahasa Indonesia kan bahasa Inggris sama juga. Kalau bahasa Inggris apa itu kata kerja, Bu? Verb, Verb. Kalau kata benda? noun. Noun. Kalau huruf? Huruf, Ya. alfabet. Hah? Huruf. Bukan alfabet, maksudnya itu kan huruf yang tidak punya arti. Yang punya arti apa itu? Oh, yang punya arti Misalnya, yang tidak. ya, Oh, misalnya, apa ya? ya di muka, di belakang, kan itu huruf jar itu. Oh, Atau huruf preposition. jar. Apa namanya? Preposition. Preposition atau prase mungkin enggak? Preposition. Preposition jadi kata depan. Kalau sifat? Adjektif. Kata adjektif. Adjektif. Nah, berarti ada 4. Kalau di bahasa Arab saya lihat 3 aja dibuatnya. Isim, fi'il, huruf. Ya, isim fi'il. Tapi adjektif itu masuk ke isim ya, Pak? Ya gitu. Itu yang masih tanda tanya. Tanya nanti pakar-pakar. Ya, adverb. Sebenarnya. Tamsil masuk. Kata kerja, kata keterangan juga masuk ke isim. Ya, gitu. Itu yang masih mengganjal di dalam pikiran saya. Kenapa gini ya? Mungkin ada jawabnya bagi kawan-kawan ya. Nanti ditanya Pak. Nanti ditanya. Antara apa tadi Sab? Kata kerja, kata sifat itu termasuk isim di dalam bahasa Arab. Iya. Yang kata sifat tadi sama adjektif. Iya, kalau bahasa Arab hanya 3 yang ada. Isim, fi'il, huruf. Habis. Huruf. Ya. Jadi adjektif itu dimasukkannya ke isim. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Jadi itu kenapa bisa terpikir karena itu makanya kalau sudah matang satu ilmu akan melahirkan pertanyaan baru muncul saja itu.
Terus di sini ashurun bentuk apa nih? Itu bentuk kata kerja, isim juga, Pak. Nah, Karena isim. ada tanwin. Ah, oh, karena ada tanwin. Ya. Oke. Kalau dia bentuk isim, isim apa? Dar, Tim masdar bro. Nah, isim master dari mana fi'il madinya? Sahran, bulan. Bulan tuh. Bulan tuh kata kerja, kata benda tuh. Kata benda enggak? Kalau bahasa Jadi Indonesia ini bisa. Bahasa kata- Indonesia bisa aja dibikinnya kata benda jadi kata kerja berbulan madu katanya. Iya. Tapi Bulan. kalau apa ini? Kalau ini kata benda jelas kata benda ya. Iya, iya Pak. Nah, kata benda ada kata kerjanya apa enggak? Ada yang nggak ada. Nah, ada yang enggak Ini- ada. Ya, ini yang nggak ada kata kerjanya. Oh, enggak ada ya. Iya, Kalau bulan. kalau Adalah dilihat pun bulan dilihat itu ya pun ada kamus, ya bulan. Hah? Bulan itu kan ya bulan Pak pasti. Bulan. Enggak, kalau bahasa Indonesia lihat kan bisa. Air pun bisa jadi kerja kata kerja berair gitu. Diairi bisa juga. Iya, kan bisa juga akan jadi kata kerja dia. Kalau bahasa Arab ini ashur bulan. Ini bentuknya kalau bentuk tunggalnya ada ini apa bentuk tunggalnya? Bahwa apa Ibu? Syahrun. Ah, syahrun. Ya. Bulan. Kalau 2 bulannya Syahroni, ya syahrani. Kalau banyak bulannya, Asyur, banyak apa ini? Taksir, Taksir. Banyak taksir. Banyak taksir itu digolongkan 2 pula. Ada yang berakal, ada yang tidak. Ini yang berakal atau tidak? tidak Tidak berakal. berakal. Tidak berakal. Tidak berakal ya. Iya Pak. Jadi kalau tidak berakal, bisa nanti dipakai hazi, bisa tilka. Nah sekarang, ini salah mungkin yang tulis yang di atas ini enggak? Ashurun ini Ashhurum. di bawah saya tulis pakai wow. Di atas yang bawah ini yang salah ya. Iya. Bawah ini Yang salah bawah ya. yang ya, yang bawah yang salah. Ashhurum. Ya, ashurun. Nah, fungsinya jadi apa fungsinya? Kabar, Kabar. 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 Iya, kabar ya. Iya Pak. Jadi kalau kabar itu kan berarti menyempurnakan pokok kalimat. Misalnya kalau kita terjemahkan al-hajju, ibadah haji atau ibadah haji atau pergi sengaja datang ke Mekah itu adalah atau menyengaja menghadiri datang ke Mekah itu adalah apa itu? Itu adalah pada Beberapa bulan-bulan. ya Tadi. beberapa bulan. Cuma ini dikasih di belakang maklumatunnya karena kalau beberapa bulan saja kan ragu orang, Iya. ya kan? Kecuali kalau misalnya al ustazu hadirun atau al ilmu nafiun, itu bisa. Jadi ini itu jadi yang menanggung beban ashurun. Kenapa ashurun? Yang jelas dia jadi khabar. Cuma ada di belakang maklumatun. Nah ini bentuk apa pula ini? Maklumatun itu bentuk jamak, bentuk isim juga. Isim jamak. Isim apa? maf'ul, Isim jamak taksir. Jamak mu'anas. Matun. Isim itu bentuk banyaknya. Kalau ini tadi kan belum terjawab. Kalau yang ini bentuk ashurun ini bentuk kata benda. Kata Ya. benda apa? Ada nggak fiilnya ini? Syahara. Ada fiil dari syahrun. Syahrun.
Ada fiil sahru. Jadi isim aja yang ada, Pak. Ah, Sahru Ramadan. isim aja ada. Itu makanya yang begini namanya isim jamid. Apa? Jamid. Jamid namanya. Jamid ya Pak, jamid. Jamid itu artinya memang Asli. memang itu aja yang ada, beku. Beku. Kalau yang bisa ada bentuk masdarnya, ada bentuk isim fa'il, ada bentuk isim apa, itu namanya mustaq. Yang bisa dibelah-belah. Ya, yang bisa disurih-surih. Sama jamid. Jadi isim ini, kata benda ini ada pula yang beku, tunggal, bisa dia bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bisa. Cuma nggak ada asal-usul yang betul-betul benda dia. Tapi kalau ada pula nanti benda, nama dia benda tapi bisa bisa diperbanyak gitu. Itu maka saya tanya, kalau begitu maklumat kata benda ya? Ya. Kata benda apa ini? Apakah baku juga? Baku. Mana baku? Iya mana? Maklumat. Oh, maklumat. Maklumat. Iya. Maklumat. Oh, yang oh, itu kata ada kata kerjanya, Pak. Itu makanya namanya kata isim apa ini? Oh, Apa tadi? Yang nomor 2 tadi? Satu isim Iya. jamid. Yang dimaklumi. Satu isim Isim jamid, maf'ul. satu isim mustaq namanya. Yang mustaq itu bisa ada isim fa'ilnya, ada isim Ya, maf'ulnya dari ini mustaq. mustaq. Nah, kalau mustaq Ya. namanya isim apa ini? Isim maf'ul. Gitu. Ya. Maf'ul, Iya. Pak. Isim maf'ul. Ya, Yang munculnya ada isim maf'ul, isim fa'il itu kan itu yang mustaq. Masdar. Pak. Nah, kalau ini isim maf'ul, baru kita lihat lagi. Isim maf'ul ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Banyak. Itu banyak. Banyaknya pun dia banyak apa? Taksir. Taksir. Iya mana ada Bu? Mu'annas. Mu'annas Ada salim. alif dengan ada alif Mu'annas dengan ta. salim. Kalau Ya. alif sama ta banyak apa namanya? Mu'annas. Yang 80-an mulai yang itu orang kalau beraja nau sarap awak bikunya malu sarap tambah sehat nak saya penganak. Ya. Maklumat. Ya dibuat orang apanya? Mana? Pabionya, apa pabionya? Rasa takut itu namanya? Pobi. Buatnya pobi nau sarap. Jangan beraja nau sarap tu lain, beko sarap awak. Iya. Jadi maklumat bentuk jamak muannas. Ya. Jamak. Apa fi'il madinya? Ayo. Oh, a'lama. Jangan kancang banget. Alima, Pak. Iya, alima. Iya, Oh iya, alima. Alima. Ya, mungkin Ibu Sabrina terpengaruh karena mim. Iya, Pak. Ya, mim itu memang biasanya sudah 4 huruf, 5 huruf, tapi ini kan isim maf'ul. Iya. Kalau yang mimnya itu jangan ma, barisnya mu itu. Misalnya mubalik. Ini enggak ma. Setimbangan dengan kalau alima fi'il madinya apa isim maf'ulnya? Fa'ilah. Alimun. Itu isim fa'il tuh. Oh, isim maf'ul. Isim maf'ul dari alima apa? Maklumun. Itu dia. Ya, maklumun. Ya, buat 6 coba. Maklumun.
Maklumani, Hmm. maklumuna. Ya, perempuan Maklumat, maklumat, maklumatun. maklumatun, maklumatani, maklumatun. Ini dia. Itu dia. Kajinya Al-Hajj Asyhurul Maklumatnya baru tuh. Alakin kemaripai. Iya. Pak ngaji bahasa kan Pak? Iya, itu makanya lihat bahasanya dulu. Iya. Lihat bahasanya, baru kita mulai bergerak. Lalu gunanya lagi, kan sini Ustadz buat bentuk kata ini maklumat apa sudah terjawab. Fi'il madinya pun sudah. Lalu jabatannya apa fungsinya? Jabatannya Al-Hajju Asyhurum Maklumatun. Sebagai naat, ya. Sebagai sifat ya. Ya. Sifat Bulan, apa? ya. Sifat dari sahrun. Sifat Dari Sahrun. Sahrun. Ashurun. Ashurun. Iya, ashurun. Kenapa maklumatun dia barisnya? Sama karena naat makmur. Iya, karena dia mengikut barisnya ke ashurun. Ya. Kedua-duanya jadi apa jabatannya? Khobar. Khobar dari al-hajju. Jadi kalau andai kata dibuat ashurun saja kan nggak lengkap. Kurang. Jadi kadang-kadang khobar ini ada pelengkapnya mudhafun ilaih. Kadang-kadang pelengkapnya ada sifat bentuk naat. Kadang-kadang pelengkapnya ada fiil, fa'il, maf'ul, macam-macam ke belakangnya. Nah, inilah dia. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat. Kalau alima apa artinya alima? Mengetahui dia. Ya. Kalau maklumun? Maklumun diketahui. Ya, diketahui. Tapi bukan pengertian ulima. Kalau ulima itu kan pasif itu. Ya. Apa bedanya ulima dengan maklum? Apa bedanya? Kalau ulima fi'il madi dipasifkan, yang dicari naibnya. Ulima. Ya. Kan diartikan diketahui juga. Sama. Tapi kalau maklum diketahui. Tapi kalau dia ya, dia nggak dicari naib fa'ilnya nih, maklum, dia isim maf'ul. Jadi harus kita mengerti begini. Kalau nanti diterjemahkan menurut pasif, iya, tapi maksud beda. Maksudnya beda. Tapi penerjemahnya sama. Itu gunanya bahasa itu. Jadi kalau maklum ini berarti pengertiannya kalau maklum apakah telah diketahui atau bagaimana menerjemahkan. Kalau ulima diketahui orang, akan diketahui. Kalau maklumun dimaklumi. Ya dimaklumi. Itu kan bahasa saja. Sebenarnya kan hampir sama itu. Halo, maaf Pak Bet, enggak sanggup berpikir lah. Pak Bet sama Pak Edi lah. Lah anak selain. Apa caranya Pak Bet? Pak Bet penerapan Pak. Sarapan. Ya, Pak. Lai jadi pertanyaan tuh. Kalau mulanya kan alima. Ya. Fi'il madi. Ya kan? Ya. Kalau dipasifkan dia apa dipasifkan? Ulima. Apa? Kalau ulima apa artinya? Diketahui. Diketahui. Nah, isim maf'ul dari alima apa?
maklumun, Apa artinya? Diketahui. diketahui juga Pak. Baca membedakan tuh. Jelas. Oh, Itu nak buat tanya. Jangan lalu Pak Bet sama Pak Edi lah. Nancie isim maf'ul. ya. Nancie fi'il madi pas. Pasif. Baca Roma. Sedang artinya sama bunyinya. Kalau dibuat orang tuh ya maklumatnya. Maklumat kan equal maklumat. Ya, untuk diketahui. Ya, tapi kalau ulima apa? Ulima harus ada naib fa'ilnya. Coba kalau diartikan kan diketahui juga. Ya, diketahui juga. Jadi jawabnya begini. Kalau dia dipasifkan berarti menunjukkan ada waktu. Berarti telah diketahui. Dia kan punya waktu itu. Paham maksudnya? Punya Tapi waktu. kalau maklum yang ini sudah hasil pengetahuan, kan kata benda sudah maklum. Kalau di ulima itu penekanannya masanya. Kalau fi'il kan tergantung kepada masa. Kalau kata benda, udah jadi. Dia sudah jadi, tinggal makan selesai. Ya, Pak. Gitu. Ya. Misalnya begini. Kalau akala apa artinya akala? Makan. Makan, akal. Kalau dimakan apa? Ukila. Ukila. Kalau isim maf'ul akal apa? Makulun. Makulun. Akan dimakan juga. Iya. Apa bedanya ukila dengan makul? Ya, jadi makul tuh udah jadi, ya. Makul udah benda ada situ. Tapi kalau ukila menunjukkan pekerjaannya masa waktu-waktu dimakan itu. Berhubungan dengan itu waktu. Makanya Allah membungkus bahasa Arab supaya jangan main-main orang lagi. Tapi akhirnya dibikin orang fobi juga. Jangan belajar bahasa Arab, nanti sakit saraf kan. Akhirnya nggak mengerti juga. Jadi. Nah, coba kalau terjemahkan Ibu. Kita akhiri lagi nih. Coba terjemah. Terjemah menurut Al-Hajju. Al-Hajju. Ashur maklumat. Coba terjemahkan. Ashur maklumat. Jadi al-hajju itu kita artikan dengan langsung haji, ibadah gitu ya, kan Pak? kata benda. Ya kan kata benda aja itu. Ibadah haji gitulah. Iya. Ibadah haji berapa bulan yang tapi ibadah haji adalah itu kan hanya memperbaiki bulan-bulan. Bagus terjemah aja tuh. Ibadah haji adalah beberapa bulan. Itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi ibadah haji beberapa bulan atau bulan-bulan yang sudah menjadi pengetahuan, sudah dimaklumi. Berarti ini maklumnya bukan sekarang, bukan dulu, pokoknya sudah jadi pengetahuan. Iya. Ini memerlukan tafsir. Dari mana taunya ibadah haji? Jadi kalau yang taunya bulan haji mana? Yang bahasa Arabnya? Ya, 14 dari Syawal sampai bukan. Yang sebenarnya bulan haji mana? Syahrul Hijjah. Ya. Itu dipakai Zulhijjah ya. Dipakai ya. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau yang Ramadan saja yang dipakai Syahrul Ramadan ya. Bukan Zur Ramadan ya. Enggak, Zur Ramadan dipakai.
Bukan. Syahrul Ramadan. Nah, Syahrul Ramadan. Kalau bulan haji ada juga kadang-kadang Syahrul Hajj. Oh, Ada. Ada. Nah, jadi ibadah haji beberapa bulan yang sudah diketahui. Nah, itu makanya lihatlah yang sudah diketahui itu, yang sudah dimaklum itu, baru penafsir. Berbeda-beda pendapat. Apa maksudnya maklum ini? Jadi sudah diketahui orang bahwa ibadah haji itu sudah diketahui orang sejak dahulu, mulai dari Syawal, Zulkaidah, Zulkaidah, Zulhijjah. dan Zulhijjah. Zulhijjah pun 10 aja itu. Zulhijjah 10 ya? Sampai 10 Pak, ya. Itu. Ya. Jadi kalau Zulkaidah sampai berapa? Zulqa'dah. 30 hari penuh. Kalau Syawal? Penuh juga. Nah, itu. Apanya yang penuh itu? Mengerjakan haji itu ngapain? Persiapannya. Persiapannya. Nah, itulah. Itu makanya tafsir. Jadi menafsirkan itu, dari mana tahu persiapan itu? Yang disebut tadi di surat haji itu, berangkatnya jauh, sampai kurus-kurus apanya, ternaknya. apanya Pak? Kalau surat haji itu dibaca sampai ayat apa itu kan? Wa 1 sampai azil 37. linnas, beritahu, diazankan di azan namanya, diberitahukan. Maka itu manistata ilaihi sabila. Datanglah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi inilah yang kita pelajari. Berarti ibadah haji itu ada orang mengatakan persiapan. Itu makanya sebagian orang yang mengatakan, ya sebenarnya kalau Syawal wukuf di Arafah nggak ada, kalau Zulkaidah nggak ada, tapi ada orang mengusulkan begitu, maka ribut pula. Jadi yang jelas apa dilaksanakan Rasulullah wukufnya kan waktu berapa itu? 9 ya, 9-10 ya, 10 ya, wukuf Arafah itu. Jadi tidak haji, tidak wukuf Arafah. Itu makanya gitu dia. Akhirnya jadi persiapan. Jadi persiapan. Jadi tafsir, tapi boleh aja baca, asal jangan menafsirkan sembarangan. Jadi kalau begitu ibadah haji persiapannya ada rangkaiannya, itu yang saya sebutkan kan sesudah Ramadan. Ya. Kalau Ramadan itu sebenarnya disuruh dia dilaksanakan kan bulan 9 ya, kalau dari awal Muharram. Kalau Ramadan itu sebenarnya kan mewarnai 11 bulan hidup kalau masih. Bulan ke-10 Pak. Bulan ke-9. Apa? Ramadan 9 lah. 9 ya. Iya kan? Iya Pak. Nah, 9. Nah, jadi ibadah puasa begitu hebat, Al-Quran turun, nafsu terkendali, baru mampu mulai disiapkan pula diri untuk mengarah wukuf di Arafah. Kan hebat itu. Demi rangkaian kehidupan selanjutnya. Karena kita sudah terdaftar jadi orang yang berakal. Jadi simulasi yang bagus itu. Yang makanya kalau mau dicari-cari model apa yang dibuat-buat, nggak ada lagi. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Ya, jadi ini ashur maklumat itu tuh. Jadi persiapannya itu ya. Itu makanya nanti berikut ini. Kenapa? Coba sedikit kita tutup lagi. Kenapa di sini disebutkan kan fala rafasa. Fala rafasa. Kalau sudah itu memang mulai dari persiapannya atau waktu di Makkahnya nih? Persiapannya. Rafas kan berarti kan nggak baik. Kata orang di Mekah saja. Di Mekah saja. Ya, kalau belum kita melaksanakan ihram kan belum apa-apa. Iya, Pak, iya. Jadi rafas ini kalau dengan keluarganya boleh aja, yang enggak boleh. Nah, karena kan
Kan itu, ini usuka, jidala, Suka. ya sebenarnya ini tidak pun waktu bulan haji dilarang juga. Kecuali rapas ini kalau sama keluarganya boleh istrinya kan. Nah, karena kita tutup pengajian kita lagi, jadi ibadah ini membentuk kehidupan yang panjang, ibadah puasa haji ini, karena mau menuju meninggal lagi, mau mati. Maka kenapa ada larangan yang 3 ini? Sebenarnya tidak pun bulan haji ini dilarang juga, kecuali yang 1 ini. Karena kehidupan manusia itu kan nggak beres kan karena yang ini aja, yang 3 ini. Karena begini, kalau pergi ke Mekah itu kan awak di sini waktu kete sampai sempit. Persoalan banyak, mungkin pertengkaran, mungkin macam nampak orang, mungkin macam itu. Nah, apabila manusia bisa begitu mengendalikan ini, selamatlah hidupnya begitu. Jadi kenapa ini dilarang? Karena awak masuk dalam dalam areal yang sangat sempit. Kan terasuk itu, kebuang air ketek sentap ya, kebauduan siapa ya? Antri waktu yang sama. Gitu. Jadi andai kata nggak mati, kita itu kan simulasi mati aja itu. Kalau kita pulang, bisa nggak mengendalikan ini? Itu makanya inilah dalil atau hujjah haji kan gitu. Ya, jadi Bapak panjang kajinya itu kalau di Batali Tali ya Bu kaji. Iya, Awak senggos itu baru Jadi saran saya itu sambil membaca tentang ibadah haji, bacalah berkali-kali surah haji sekurang-kurangnya sampai ayat 37. Nah, nanti kalau ada di ayat-ayat lain terasa ini dalam satu kesatuan semuanya. Dalam satu rangkaian hidup juga. Rangkaian hidup orang yang balik barakal itu ada dunia akhiratnya, hidup yang sebenarnya. Kan tinggi cara berpikir itu. Kalau enggak, abi betul. Ya, sampai sini Pak. pengajian kita karena jam 7:30 lewat lagi ya. Ya, 6:30. Mulainya Mari dalam berdoa, insya Allah besok disambung. Ya Insyaallah. terlambat. Saya pikir tadi kalau karena lambat mungkin nggak ada, tapi ada. Namanya belajar. Belajar ini kapan pakai ya? Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Makanya nanti itu kalau Quran itu ada nanti mungkin yang saya suruh sama Pak Bait itu ada nanti waktu begitulah kami turunkan Al-Quran bukan untuk menyulitkan manusia atau engkau Muhammad, maka berdoa Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ada itu di dalam surat Taha itu. Ya Pak Bait nampak lain nampak Pak Bait. Ya sampai ya. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada saya sarankan supaya bertambah kita sama-sama kebaikan. Coba mulai balik berakal tadi sama-sama ya. Mana yang ingat saja dulu. Mana yang ingat saja, yang baik atau yang buruk boleh. Coba ingati kita mulai balik berakal sampai sekarang. Mana yang jalan cerita hidupnya, biarpun itu baik, biarpun buruk. Coba agak manuang kanak-kanak lo. Modeko, sampai kini. Lah, lain terdengar tu Pak Bet. Nggak ada Pak Bet. Nggak terdengar. Itu Farluna tuh.
Pak Zani lai tahu, lai Perjalanan tekan lai Pak. pribadi Ada itu ya Pak, perjalanan ya hidup mulai masing-masing, ya. balik berakal tuh akan-akan masa ambo ketik modeko. Mana tekan lu? Nah, modeko. Sampai kini. Iya Pak. Awak sana tahu jutuan Allahnya. Tando-tando iko Iya. modeko. Nah, terasa tuh undi seperti itu nanam bola lui. Kalau nanti bona elo, alhamdulillah tiba ndak tuh menangis lawak ya minta ampun lawak sebelum pahit Pak. Iya Pak. Jangan nanti, makanya kalau sudah hidup itu maka disebutkan yang bagus adalah mantala umruhu, selama hidupnya baik amalannya. Kalau yang jahat selama hidupnya jahat amalannya. Manusia tidak ada yang baik semua, tidak ada yang jahat semua. Ada baiknya, ada jahatnya. Tapi gunanya kita merenung, mengingat-ingat itu untuk, jadi kalau ada orang mengatakan jangan ingat-ingat itu bikin penyakit, enggak, membuat badan sehat. Untuk bikin tobat, untuk minta tobat ya Pak. Sehat jadinya badan. Sehat ya. Ya, kalau dilupa-lupakan aja nanti enggak tahu Pak. Jadi setiap ada yang salah tuh kita minta ampun. Iya, itu makanya dirunut gitu. Ibu Didi lah sekian tahun umur Pak Zainil betul lah tua dari yang boleh ibu-ibu. Mulai awak gadi ketek-ketek tu kan lah balik berakal tu. Mudika awak sama awak, sama mawak, sama kawan-kawan, sama ko sampailah berkeluarga, sampailah anak gitu. Ya, sakit jantung awaknya enggak, malah tapi awak lah mengizinkan ke Allah. Baru tenang. Mudah-mudahan menjadi husnul Khotimah. Gitu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Ya. Ila liqa masalam. La'allana alimun awalan. Ya. Asani la'allana fahimun. La'allana amilun. ya Amilun. La'allana Mukhlisatun. Kalau perempuan, Mukhlisatun. kalau mukhlisun itu laki-laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin si adik kita lalu balik anak Pak. Iya, latihan. Aneh. Latihan. Iya Pak. Iya dah. Barala mulai ya Pak di Aceh? Mungkin awal pokok tibola dek balik awal Mei. Iya adik kami jawab apa ya? Ya, jalan lo gak 5 hari lo latihan. Berjalan-jalan di muka bumi. Tapi itu bukan. Ingat jalan seluruhnya, jangan ada yang salah.